Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelum kita memasuki ke cerita, mohon izin menjawab pertanyaan kawan-kawan. Ada beberapa dari kawan-kawan yang bertanya, bawang gorengnya Wijinya sekarang udah nggak jualan lagi ya, begitu. Jadi kemarin bawang gorengnya Wiji itu sempat berhenti gara-gara harga bahan baku dari bawang merahnya itu lagi meroket banget, tinggi banget, dan ya nggak tega nanti jualnya dengan harga yang ya terlalu mahal begitu ya. Jadi sementara kita berhenti dulu, tapi nanti insya Allah beberapa hari ke depan ini harga juga udah mulai turun, kita akan produksi lagi begitu ya. Dan ya kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ola di Wonosobo. Nah, Mbak Ola ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh keluarganya, termasuk Mbak Ola juga sendiri ikut mengalami hal tersebut. Kejadiannya itu sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mbak Ola itu masih SMA kelas 1. Sementara dia itu punya kakak perempuan namanya Mbak Rina. Dia itu udah lulus sekolah ya dan udah mulai bekerja. Dan kurang lebih sekitar 2 tahun Mbak Rina itu bekerja, tiba-tiba pada suatu hari Mbak Rina itu menghilang. Nah, sebelumnya Mbak Rina itu adalah anak yang terkenal ceria, ya tentu saja iseng juga sama adik-adiknya. Mbak Ola itu punya 2 adik perempuan lagi, keempat-empatnya itu perempuan semuanya. Nah, Mbak Ola dulu waktu kecil ya kayak gitu, anak kedua sering digangguin sama Mbak Rina. Iseng, nakal iya, orangnya cerewet, sok-sok galak gitu ya. Mungkin gambarannya mirip Kak Ros, kakaknya Ipin Upin begitu. Itu suka dikerjain termasuk adik-adiknya yang kecil. Nah, semenjak bekerja, kurang lebih sekitar 1 tahun bekerja, sewaktu itu udah 2 tahun kerja. Nah, dari setahun bekerja awal-awal itu, sikap Mbak Rina itu mulai berubah. Ya mungkin awalnya keluarga itu menganggap, oh mungkin Mbak Rina itu udah mulai dewasa kali ya. Jadi ada perubahan di sikap, termasuk mungkin kepengaruh sama lingkungan kerja yang orang-orangnya mungkin lebih serius dan sebagainya. Awalnya berpikir semacam itu sampai suatu hari itu Mbak Rina kondisinya tuh jadi makin seperti itu, makin pendiam, makin jarang berkumpul sama keluarga. Begitu pulang kerja, Mbak Rina itu dengan dalih capek dan ya keluarga mengerti hal tersebut ya. Nanti dia akan masuk kamar dan kalaupun keluar itu pun nanti cuman buat makan malam sebentar dan Mbak Rina itu bakal masuk lagi ke dalam kamar sana. Wis pokoknya kayak gitu sih. Mbak Ola sendiri bingung, Mbak Rina kok begitu ya? Sempat ngobrol sama ibunya, Bu. Mbak Rina kok jarang kumpul sekarang ya, Bu ya? Nggak kayak dulu suka ngisengin kita-kita. Ya, ibu pun jawabannya seperti yang tadi disebutkan. Ya, mungkin Mbak Rina itu capek. Terus, ya Mbak Rina juga kan udah gede, udah makin dewasa. Nah, orang kalau udah dewasa itu kan sikapnya berubah lah gitu. Masa kayak anak-anak kecil terus kayak gitu. Ya Bu, cuman kan ya kadang kangen juga diisengin sama Mbak Rina. Sudah, hal itu pun dibiarkan dan terus berlanjut gitu ya. Berlanjut selama itu tadi kurang lebih hampir sekitar 1 tahun. Makin jauhlah Mbak Ola, adik-adiknya dengan Mbak Rina ini benar-benar makin jauh, makin jarang ngobrol. Bahkan Mbak Rina sendiri itu udah tidak pernah kayak duduk di teras atau misal sore-sore keluar kayak gitu. Kalaupun keluar itu cuman hari Minggu, nonton TV sebentar, nanti dia masuk lagi ke dalam kamar. Kalau ndak agak siangan itu keluar, katanya mau ke rumah temen atau apa kayak gitu. Bener-bener ya udah makin jauh. Sampai akhirnya di tahun kedua Mbak Rina bekerja, tiba-tiba Mbak Rina itu ndak pulang. Sore udah malam, jam 7 malam, loh kok belum pulang gitu ya. Biasanya itu jam 5, setengah 6 lah paling sore itu Mbak Rina pulang. Ini kok belum pulang, ibu sama bapak mulai khawatir kan.
Lah, mbakmu kemana ya? Lah, aku jam segini belum pulang. Waktu itu kan belum, ya Mbak Rina sendiri belum punya handphone. Ya tahun 2000 segitu masih kategori handphone itu barang yang mewah lah seperti itu. Nah, Mbak Ola sendiri ya juga nggak punya. Nggak bisa menghubungi atau apa, yang nggak kepikiran untuk ke sana. Yang ada itu nyusulin gitu ya. Akhirnya bapaknya Mbak Ola pun nyusulin ke tempat kerjanya Mbak Rina. Disusulin ke sana, ternyata memang tempat kerjanya itu udah selesai, udah sepi, karyawan itu udah pada pulang. Lah terus Rina kemana? Ya tanya-tanya di situ, Rina tadi masuk, enggak tadi masuk gitu, dan pulang ngelihat yang pokoknya orang di tempat dia bekerja itu melihat kalau Mbak Rina itu memang udah pulang, ya pulang sama teman-teman yang lainnya jalan kayak gitu ya. Terus udah enggak, setelah itu kami enggak tahu lagi kemana. Yo, bapak makin pusing gitu kan, ya pulang ke rumah, jalan ke sana ngiterin, barangkali ada Mbak Rina, atau mungkin berpikir positif, oh mungkin mampir ke rumah temannya ya. Udahlah ditunggu nanti sampai jam 9 malam. Ditungguin sampai jam 9 malam, Mbak Rina masih belum pulang. Ini di rumah udah mulai benar-benar bingung, ketar-ketir, sampai ngomong ke Pak RT, Pak RT, ini anak saya belum pulang, gimana ya Pak RT? Waduh, gimana ya? Kalau mau lapor yang berwajib, itu kan ada minimalnya berapa jam gitu ya, 2 kali 24 jam baru kita bikin laporan orang hilang atau gimana. Ini kan baru beberapa jam yang lalu, mungkin Rina mampir kali ke rumah temannya atau gimana. Iya kali, semoga seperti itu. Tapi ini tumben-tumbennya ditungguin dengan ya resah gelisah. Mbak Ola aja nggak bisa tidur, semua yang ada di rumah itu nggak bisa tidur mikirin Mbak Rina, kecuali adik-adiknya Mbak Ola. Itu mereka disuruh tidur duluan. Ini Mbak Ola nggak bisa, aku nggak bisa tidur beneran. Sampai jam 12 malam, tetap Mbak Rina itu belum pulang. Sampai ibu pun ngomong, Pak, Rina apa minggat ya Pak ya gitu. Waduh ya nggak tahu Bu, kalau Bapak sih malah berharapnya seperti itu katanya. Loh Pak, maksudnya seperti itu gimana? Ini Mbak Ola mendengar ya. Ya Bu, daripada kenapa-napa sama Rina gitu ya, mendingan Bapak ya udah Rina minggat terus nanti balik lagi ke sini gitu. Itu kata bapaknya. Iya juga sih ya Pak ya, seperti itu. Semoga enggak lah Pak, semoga dia mungkin lagi enggak nyaman di rumah atau apa, terus mampir ke temannya, nginep di sana, udah gitu ya. Nanti besok pulang atau gimana. Dan sampai besok paginya Mbak Rina itu enggak pulang. Mbak Ola kan ya tidur itu sekitar jam 2, jam 3 itu karena saking ngantuknya akhirnya tertidur. Bangun pagi berharap mendengar suaranya Mbak Rina. Suara itu nggak kunjung datang. Mbak Ola bangun nanyain sama bapak sama ibunya. Itu mereka tumben dua-duanya itu udah duduk di ruang tengah di sana. Pak, Mbak Rina udah pulang belum? Belum lah gitu. Ya Mbak Ola langsung kepikiran, gimana ya Pak Bu, aku hari ini nggak mau masuk sekolah, kata si Mbak Ola. Loh kenapa kamu nggak mau masuk sekolah? Aku mau nyariin Mbak Rina, katanya gitu kan. Loh kamu mau nyariin di mana? Ya aku mau nyariin di tempat teman-temannya, kata si Mbak ini. Kata si Mbak Olanya. Lah terus emang kamu tahu? Aku tahu beberapa temannya si Mbak Rina. Lah terus nanti kamu ke sana gimana? Gak apa-apa, nanti aku minta tolong sama temanku, aku diboncengin katanya. Akhirnya apa? Pagi-pagi itu ke rumah salah satu temannya si Mbak Ola. Ini cowok gitu ya, satu kampung. Itu namanya Denny. Nah, si Denny ini dimintain tolong. Den, aku mau minta tolong, Den. Minta tolong apaan? Anterin aku. Mau kemana katanya? Nyariin Mbak Rina. Lu nyariin Mbak Rina gimana? Aku kan mau sekolah. Den, kamu bolos aja, katanya begitu. Wih, bolos gitu. Iya, udah pokoknya temenin aku. Wah, enggak nah, nanti aku dimarahin gitu. Misal ada yang ngelihat kamu pergi sama aku, nanti dimarahin sama bapak sama ibumu. Enggak, bapak sama ibuku udah tahu kalau aku enggak masuk. Ya udah, kamu pura-pura berangkat aja terus ke rumahku ya, katanya begitu. Si Mas Denny-nya tampak bingung, tapi ya sudah, ya udah. Akhirnya si Denny pun main ke rumahnya si Mbak Ola ke sana, yang ngomong, jadi Den, ini ndak baik ya, kata si bapaknya Mbak Ola, ini ndak baik Den, jangan diulangi lagi. Tapi ya mau gimana gitu ya, Ola mau minta tolong seperti itu, kamu ndak apa-apa Den. Ya, ndak apa-apa gitu. Mas Denny-nya sih senang-senang aja gitu. Oh, bolos dan sebagainya begitu. Akhirnya apa? Hari itu Mbak Ola dibantu sama Denny tadi datang ke 2 atau 3 temannya Mbak Rina yang rumahnya itu tahu. Datang ke sana,
Ya orangnya ndak ada, mereka juga pada kerja begitu kan. Cuman nanya ke pihak keluarga, orang tuanya atau apa, nyari Mbak Rina itu ndak ada, pokoknya nggak ada tamu datang ke sini, ada yang nginep atau apa. Selama sekitar jam 10, itu si Mbak Ola sama Denny ya bingung lah berhenti di jalan di sana. Nah di situ ketahuan sama satpam dari sekolahan mereka. Kalian lagi ngapain gitu? Si Denny-nya, wah pak, pak, wah kalian lagi pacaran ya, kata si satpam itu. Kalian pacaran bolos kayak gini? Pak, ndak gitu pak, si Mbak Olanya kan. Kamu kenapa nggak pakai seragam sekolah lah? Itu dia pak. Nah di situ Mbak Ola pun sempat menjelaskan, pak, saya tuh lagi nyari kakak saya tuh nyuruh Denny bolos ya buat nemenin saya pak. Nggak percaya. Kalau nggak percaya tanya aja sama bapak saya. Sana laporin ke rumah orang tua. Itu Mbak Olanya udah kesel gitu kan. Oh ya sudah. Pak nggak usah bilang-bilang, nggak usah bikin ini ya pak ya. Iya. Satpamnya untung baik gitu ya. Dan akhirnya sudah. Itu pun berlalu, Mbak Ola sama si Denny pun pulang ke rumah lagi. Mas Denny nggak mungkin balik ke rumah sana, nanti diketahuan bolosnya. Akhirnya ya tinggal di rumahnya Ola di situ sejenak. Nah, itu kan udah hampir 24 jam ya. Dan nggak tahu minimal itu 2 atau berapa, ini kan hampir 1 kali 24 jam Mbak Rina itu belum ada kabar sama sekali. Cari kesana kemari itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Sekitar jam 1 siang, tiba-tiba Mbak Rina itu pulang. Oh ya, pagi itu udah ditengokin ke sana ke tempat kerjanya, pun ndak ada. Mbak Rina itu ndak masuk. Ya geger juga di tempat kerjanya tersebut. Rina kemana, nanya teman-teman dekatnya, nggak ada yang tahu. Kemarin pulang. Dia itu nyambung naik angkot, intinya seperti itu. Tapi ya memang nggak pulang ke rumah. Jam 1 siang, Mbak Rina itu pulang. Mereka lagi ngumpul-ngumpul di tengah, kaget tutuk. Rina gitu kan. Ibu langsung teriak, "Iya bu, assalamualaikum," kata si Mbak Rina. "Waalaikumsalam." "Rin, kamu dari mana?" Mbak ibu itu udah nangis, bapak juga terharu, Mbak Ola juga langsung meluk Mbak Rina. "Mbak, kamu dari mana Mbak? Kenapa ndak pulang-pulang Mbak?" Mbak habis jalan-jalan," katanya. "Mbak itu habis jalan-jalan kemana?" "Ya jalan-jalan, pokoknya nenangin pikiran." "Mbak, kenapa Mbak? Kamu ada masalah apa?" Ditanya begitu kan sama Mbak Ola. Tapi ya Mbak Rina, "Ya anda ada apa-apa," katanya begitu. Ini udah, "Iya Rina, tapi kan kamu sehari udah ndak pulang." Dan itu memang kelihatan kucel gitu ya. "Kamu udah makan belum?" "Aku udah makan bu, cuman ya tadi pagi, ini aku sekarang udah lapar." "Udah makan dulu. Tapi aku mandi dulu ya bu ya." Mandilah Mbak Rina, setelah itu makan. Makan kan sendirian karena jamnya udah telat. Ini si Denny masih di situ, Ola masih di sana, bapak ibunya ini ya si Mbak Rina itu duduk di meja makan, sementara mereka duduk di tempat lain, ngumpul di situ. Masih sambil ngobrol-ngobrol sambil makan begitu kan. Si Denny itu duduknya, kalau dari posisi duduknya Denny, ini melihat ke arah meja makan di sana. Bisa ngelihat Mbak Rina secara langsung. Nah di situ si Mas Denny itu tiba-tiba minggir-minggir ngedeketin Ola. Lah, kan deket-deket begitu, mepet-mepet. Si Olanya, "Den, apaan sih Den? Ini kayak gitu, malu ada bapak ibuku." "Gak lah, aku mau ngomong," katanya. Ngomong apa?" "Aku udah bisa keras-keras," kata si Mas Denny. "Emang kamu mau ngomong apaan?" "Lah, ada kaki lah," katanya begitu. "Hah? Kaki apaan?" kata situ kan. "Itu di sampingnya Mbak Rina itu ada kaki lah, lagi berdiri lah." Mbak Ola pun ngelongok begini, ya Mbak Ola nggak ngelihat apapun. Setelah itu nggak ada Den, aku nggak ngelihat. "Kamu nggak usah ngarang-ngarang begitu." "Lah, aku pulang dulu ya," katanya. "Udah jamku pulang," kata si itu ya. "Oh ya udah Den, makasih ya Den ya. Awas kamu nggak usah macem-macem, nggak usah bikin cerita yang aneh-aneh," kata si Mbak Ola. Enggak. "Den, makasih ya, tadi udah dianterin. Mau gantiin bensin atau enggak?" katanya. Nggak usah. Besok aja traktir di kantin ya," kata si Mas Denny. "Oke siap," kata si Mbak Ola. "Makasih ya Den." "Lah, beneran lah, itu ada kaki lah." Udah pulang," kata si Mbak Ola. "Udah pulang sana." Mas Denny pun akhirnya pamitan sama orang tuanya Mbak Ola, pulanglah dia dengan sepeda motornya.
Mbak Ola di situ pun, ini kan suasana udah mulai cair gitu ya. Dan Mbak Rina itu malah justru ngomong, negor Mbak Ola. Lah, kamu pacaran sama Denny, katanya begitu. Oh enggak Mbak, aku udah pacaran Mbak. Oh tak kirain gitu ya. Tumben-tumbennya Denny kesini. Akhirnya diceritain ya, Denny itu dimintain tolong begini. Tadi aku kesini Mbak, ke rumah teman-temanmu. Ya udah kamu kesana, katanya. Iya. Orang Mbak nggak kesana kok, katanya. Loh emang Mbak kemana? Yes, pokoknya Mbak jalan-jalan, dibilangnya. Disitulah Mbak Ola itu mulai penasaran. Katanya ada kaki di sana siang-siang. Di sampingnya Mbak Rina. Nggak ada apa-apa gitu, aku nggak ngeliat apapun. Akhirnya kan biasa aja. Dan mulai hari itu, sikapnya Mbak Rina sedikit itu mulai berubah. Dia itu mulai agak sedikit ceria lagi begitu ya. Nonton TV lah di sana. Sampai bapak pun nanya, Rina, kamu nggak izin ya ke tempat kerja itu? Enggak Pak, aku nggak izin Pak. Lah udah gampang lah, nanti dipotong gaji juga nggak apa-apa, pikirnya si Mbak Rina. Udah nggak apa-apa Pak. Oh ya wis lah kayak gitu. Nah ini orang tuanya Mbak Ola pun ya mungkin tahu lah. Udah jangan dipres dulu, jangan ditekan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau udah siap, kalau udah waktunya, Rina itu bakal cerita sendiri. Mbak Ola pun setuju dengan hal tersebut. Hari itu dijalani dengan bahagia. Mbak Rina pun ceria, sering ketawa-ketawa begitu ya. Tapi tidak sedikit pun membahas kemana sebenarnya Mbak Rina kemarin. Itu nggak mau. Pertanyaan semacam itu tuh kayak udah nggak dijawab dan memang mulai dihindari sama pihak keluarganya Mbak Ola. Udah sampai sore hari, sampai malam hari sekitar jam 8 malam. Ini kan ngumpul lagi di ruang tengah di situ ya. Mbak Ola lagi-lagi duduk di meja makan di sana sambil ngemilin kerupuk, sambil ngobrol gitu kan. Nah jam 8 malam itu Mbak Ola lagi nggak kepikiran apapun, nggak kepikiran dengan apa yang diomongin sama Denny. Disitulah justru Mbak Ola melihat ada sepasang kaki di belakangnya Mbak Rina. Sementara Mbak Rina posisinya duduk ngadep ke arah si ini. Kursinya duduk nyamping di kursi, cuman ngadepnya ke arahnya Mbak Ola. Nah, di situ kan ya ada kaki-kaki kursi dan sebagainya. Ini di belakangnya Mbak Rina tadi, ini mohon maaf kalau tadi salah-salah nyebut nama Ola sama Rina. Di belakangnya Mbak Rina itu ada beneran itu sepasang kaki. Kayak kaki, nggak tahu kaki laki-laki begitu ya. Kakinya tuh besar, sepertinya bulu kayak ya kaki laki-laki begitu ya, ada bulunya. Semacam itu nyeker, itu berdiri. Si Mbak Ola kan, ada kaki beneran, dilihat ke atas nggak ada siapa-siapa. Cuman kayak kelihatan kaki doang, dua di situ. Mbak Ola kan minggir ke situ, bisikin ibu, Bu, aku mau cerita Bu, katanya. Mau cerita apa lah katanya. Oh, jangan keras-keras, Bapak itu sempat ngelirik gitu ya, tapi jangan keras-keras, kata si Mbak Ola. Kenapa lah? Di depan aja Bu, di depan Bu, katanya. Ya udah, mau di mana? Di teras Bu. Akhirnya keluarlah mereka di teras. Mbak Ola merasa belum aman di tempat tersebut, pindah ke sana dekat sama jalanan kampung, di halaman rumah gitu ya, di ujung. Duduklah sama ibu di situ. Kenapa lah kamu mau cerita apa lah? Ibu jadi takut, katanya begitu kan. Bu, tadi siang Denny itu bilang di belakangnya Mbak Rina itu ada kaki Bu. Katanya, kaki apaan? Nggak tahu, aku kan belum lihat Bu. Nggak tahu, pokoknya kayak ada orang berdiri di belakangnya Mbak Rina. Tapi kakinya, badannya itu nggak kelihatan, cuman kelihatan kaki. Itu kata si Denny. Barusan Bu, aku ngelihat Bu, itu memang ada kaki di belakangnya Mbak Rina. Masa sih? Lah, beneran Bu, aku ndak bohong Bu. Ibu kalau ndak percaya, coba lihat sendiri deh, coba lihat sendiri gitu. Ya ibunya kan penasaran, tapi ibu jangan ngomong-ngomong dulu ya, katanya. Iya. Ibunya pun masuk sama Mbak Ola, balik lagi ke sana. Mbak Rina pun masih duduk di sini, masih ngobrol sama bapak sama adik-adiknya. Nah, di situ ibunya ngeliatin yang nggak ada di sana, itu nggak ada apapun. Akhirnya sudah, ibunya bilang, Ibu ndak lihat. Kemarin aku juga ndak lihat Bu, tapi hari ini aku lihat. Ya wis lah, ndak usah dipikirin, kata situ. Mungkin perasaan kamu aja kali lah.
Iya kali ya Bu, semoga memang cuman perasaanku aja. Akhirnya sudah, malam pun tiba, sekitar jam 9 lewat, mereka pun udah siap-siap pada istirahat. Mbak Rina sendiri juga udah masuk kamar, tapi memang kamarnya itu nggak dikunci, jadi cuman ditutup begitu aja, dan kebiasaannya Mbak Rina memang nggak ngunci pintu. Mbak Ola pun kepikiran terus. Mbak Ola itu tidur sama salah satu adiknya, sementara adiknya yang paling kecil itu masih tidur sama orang tua. Mbak Ola bolak-balik, ini adiknya nanya, "Mbak, kok nggak tidur-tidur sih Mbak? Nanti kan besok sekolah Mbak." "Iya, besok sekolah, bentar-bentar lagi," katanya. "Udah kamu tidur duluan aja Dek." Adiknya pun tertidur. Mbak Ola kayak gitu merem-melek kepikiran terus, itu kaki siapa ya, kok serem banget. Aku baru ngeliat yang seperti itu. Karena saking penasarannya, Mbak Ola pun turun dari kasur dan memang ada rencana mau ngecek kamarnya Mbak Ola, Mbak Rina. Mbak Rina itu udah tidur atau belum. Dia pun turun ke situ, ngendap-ngendap. Pintu kamarnya Mbak Rina itu kan nggak dikunci. Akhirnya apa? Dibuka sama Mbak Ola. Itu pun deg-degan. Aku harus nyiapin alasan. Kalau misal Mbak Rina kaget atau apa, ya tumben kamu masuk ke sini, misal Mbak Rinanya belum tidur, ya aku akan bilang, aku kangen sama Mbak Rina, aku pengen ngobrol atau apa, disiapkan alasannya. Ke situ buka pintu, jegrek. Begitu buka pintu kaget. Mbak Rina itu udah tertidur. Dan di ujung kakinya di situ ada lampu, kan udah lampu agak gelap gitu ya, lampu-lampu tidur. Ada seorang pria berdiri di sana, dan seorang pria tersebut itu atasnya itu telanjang dada, bawahnya itu cuman di bagian itunya ya, kayak dipakein sarung, kayak dilipat-lipat sarung, cuman nggak sampai bawah. Sarungnya itu juga kayak diikat, kayak dijadiin celana yang pendek gitu loh. Itu cuman seperti itu. Badannya itu ya badan yang kencang begitu ya. Ini berdiri di situ. Si Mbak Ola kaget banget. Astagfirullahaladzim. Itu ditutup lagi pintunya, brek gitu kan, bunyi. Nah begitu bunyi, Mbak Ola itu langsung menuju ke kamar bapak sama ibunya. Dibangunin, "Pak, gitu. "Iya, kenapa lah? Ada apa lah?" "Pak, di kamarnya Mbak Rina, Pak." "Di kamarnya Mbak Rina kenapa?" "Ada laki-laki, Pak." Nah di situ kan bapak langsung bereaksi, langsung bangun, coba nengokin Mbak Rina, kamarnya di sana dibuka sama bapaknya. Nggak ada apapun, yang ada itu cuman Mbak Rina, posisinya itu udah duduk di pinggir kasur gitu ya, cuman nunduk begini, kayak orang yang baru bangun, nyawanya belum kumpul gitu. Itu kayak bengong seperti itu. Bapak pun, "Nak, kenapa nak?" Gitu, ditanya gitu kan. Mbak Rina pun begini, "Nggak apa-apa Pak." Mbak Olanya udah ketakutan di belakang bapak di situ. Bapak pun mendekat ke sana. "Nak, lampunya boleh dinyalain sama bapak?" "Oh iya boleh Pak, boleh." Akhirnya dinyalakanlah lampu di kamarnya Mbak Rina. Trap udah terang, suasana udah nggak terlalu mencekam tadi. Mbak Ola pun ya ikut duduk di situ. "Kenapa kamu belum tidur?" "Nggak tahu Pak, aku mimpi," kata si Mbak Rina. "Aku tadi sepertinya udah tidur, tapi aku mimpi." "Kamu mimpi apa?" Aku malu ceritanya Pak." "Nggak apa-apa, kamu cerita aja." "Nggak tahu Pak, aku ngerasa aku mimpi, dalam mimpiku tadi, ini kamar ini kayak ada seseorang Pak," kata si Mbak Rina. "Ada seseorang gimana?" "Ada seorang laki-laki Pak." Di situ kan ngelirik ke arahnya Mbak Ola. Bapak pun kayak ngangguk begini ya. "Terus gimana?" "Laki-laki itu maksudnya ngapain gitu kan?" "Dia kayak cuman mondar-mandir Pak di kamar ini. Tapi nggak diapa-apain kamunya." "Aku nggak diapa-apain Pak." "Oh ya sudah kalau kayak gitu, dan nggak apa-apa. Kamu mau tidur ditemenin atau gimana?" "Ola tidur sama Mbak gimana?" Mbak Olanya itu sebenarnya sebelumnya itu pengen banget aku tidur sama kakakku tersayang ini. Tapi setelah melihat itu, Mbak Ola itu timbul ketakutan. "Aduh gimana ya, mau ndak?" kata si Mbak Rinanya. "Ya sudah, ya udah Mbak, ndak apa-apa Mbak, ndak apa." Akhirnya resiko itu pun diambil sama Mbak Ola. "Ya udah sana temenin Mbak Yumu." Bapak pun keluar ke sana, dan sepertinya bapak itu udah tahu. Bapak itu udah ya
menyimpan sesuatu lah begitu ya. Udah, akhirnya apa si Mbak Ola pun tidur di kamarnya Mbak Rina. Itu pun tidak membantu, justru masih kelap-kelip, matanya tuh lirak-lirik ke sisi kamar terus. Itu ada beneran di sini ndak? Mimpinya Mbak Rina itu nyata, itu kayaknya bukan mimpi deh, tapi dia cuman ngerasanya itu mimpi. Nah, itu ya anggapannya Mbak Ola ya. Pikirannya terus kayak gitu mikir, dia pun ndak tidur-tidur. Sampai akhirnya dia tuh tidur sendiri, bener-bener tidur sendiri. Terus apa? Entah jam berapa, Mbak Ola itu kebangun. Nah saat kebangun, nengok ke arahnya Mbak Rina kan. Pertama tidur begini, aku di kamarnya Mbak Rina. Akhirnya nengok ke arahnya Mbak Rina. Begitu nengok ke arahnya Mbak Rina, di situ Mbak Rina posisi tidurnya miring dan dia itu seolah-olah lagi dipeluk sama seorang pria dari belakang. Cuman kelihatan tangannya doang begini. Dihitung tangannya, ini tangan siapa ya? Kok tangannya gede? Terbelalaklah si Mbak Ola. Mbak Rina itu memang lagi dipeluk sama seseorang. Di situ Mbak Ola teriak-teriak. Mbak Rina bangun, Mbak Rina bangun, bangun. Mbak Rina pun akhirnya bangun. Kenapa lah? Mbak itu siapa? Dilihat begitu ya. Siapa apanya, orang nggak ada siapa-siapa. Mbak, aku tadi ngelihat Mbak ada yang meluk. Bapak ibunya kan dengar, akhirnya keluar lah. Pada datang ke situ semua. Ola kenapa? Pak, aku tadi ngelihat Pak, Mbak Rina itu dipeluk Pak, ada yang meluk dari belakang. Kayaknya itu laki-laki yang tadi aku lihat Pak. Nah dari situ Mbak Rina, laki-laki yang kamu lihat gimana? Kata si Mbak Rina. Mbak, Denny itu ngelihat ada kaki yang berdiri di belakang Mbak Rina sewaktu lagi makan siang itu. Aku juga melihat Mbak malam harinya. Terus ini tadi aku masuk ke kamarnya Mbak Rina pun aku ngelihat ada seorang laki-laki di sana. Lagi berdiri Mbak. Bentuknya tuh begini. Nah si Mbak Rina kan belum cerita ya waktu itu penampakannya tuh seperti apa. Dan itu sama persis dengan apa yang dilihat sama Mbak Rina. Kok sama dengan apa yang ada di mimpiku, kata si Mbak Rina. Iya Mbak, sama seperti itu Mbak, berarti sama beneran itu ada Mbak. Nah di situ pun Mbak Rina akhirnya keluar gitu kan. Dia coba nenangin diri, minum dulu sejenak. Duduklah mereka di ruang tengah. Nah saat duduk di ruang tengah, Mbak Rina itu cerita, Pak, aku kemarin itu sebenarnya pergi Pak. Iya kamu pergi waktu nggak pulang. Kamu pergi kemana? Aku itu pergi ke hutan Pak. Hutan mana gitu kan? Ini kan mereka tuh tinggal di daerah Wonosobo di situ ya. Yes, pokoknya adalah nyebutin nggak tahu, pokoknya satu tempat yang kayak hutan begitu ya. Menyendiri di sana dan aku semalaman tidur di situ Pak, di hutan itu. Kamu semalaman di situ kenapa nak? Gitu kan ditanya sama bapak. Nggak tahu Pak, aku nggak tahu, tiba-tiba aku tuh nggak ada masalah sebenarnya, kata Mbak Rina. Aku tuh nggak ada masalah, cuman nggak tahu rasanya tuh penat, rasanya tuh bosen. Aku tuh pengen sendiri begitu ya, merenung. Dan di situ ternyata aku nggak sendiri gitu. Aku didatengin sama seorang pria, ya seorang pria yang menurutku lumayan lah Pak, begitu ya, ganteng Pak. Dia juga baik dan dia nemenin aku di sana. Aku diajak ngobrol dan sebagainya, aku diajak jalan-jalan. Bentuknya seperti apa? Kata si bapak. Ya dia tuh pakai pakaian biasa, pakaian rapi, dan bagian kepalanya tuh kayak semacam pakai ikat kepala, kayak semacam udeng kayak gitu. Dia itu ganteng, bagian bawahnya tuh pakai sarung. Ya itu, dia tuh ngajakin aku, ini loh, ini namanya tanaman ini namanya tanaman ini, daerah ini tuh disebut ini. Aku diajak jalan-jalan malam itu dan memang di sana tuh terang, banyak lampu-lampu gitu ya, dalam artian banyak obor-obor dan sebagainya. Itu aku ditemenin sama dia, bahkan ya tidur pun aku ditemenin sama dia. Maksudnya Mbak gimana Mbak? Mbak tidur, dia itu jagain di samping sambil duduk ngebelakangin Mbak ke sana, dijagain lah intinya begitu. Oh gitu Mbak, iya seperti itu. Dan pas pagi harinya Mbak bangun, dia udah nggak ada gitu kan. Akhirnya udah Mbak pun pulang dan akhirnya ya sampai ke sini itu lumayan cukup siang ya. Itu yang Mbak alamin itu kayak gitu. Mbak itu jangan-jangan Mbak itu diikutin sama dia Mbak? Nggak tahu, kata si Mbak Rina. Kayaknya sih enggak deh. Setelah itu ya
setidaknya Mbak Ola itu tahu apa yang baru kali ini dibuka sama Mbak Rina, kalau ternyata dia itu menyendiri gitu ya. Dan bertemu dengan sosok siapalah itu ndak tahu. Dan akhirnya ya sudah, kita istirahat yuk katanya. Istirahatlah malam itu. Mbak Ola pun kali ini ndak berani nemenin Mbak Rina. Mbak Rina pun tidur sendirian, tapi alhamdulillah sampai pagi itu nggak ada kejadian apapun. Keesokan paginya Mbak Ola juga sekolah, dan ya hari itu tuh normal begitu aja. Mbak Rina nggak berangkat kerja lagi, katanya masih capek. Dan sampai malam harinya, nah ini malam hari seperti biasa jam 9 itu udah siap-siap pada mau istirahat. Mbak Ola juga istirahat, tidurlah sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Mbak Ola itu kebangun dan langsung keinget Mbak Rina. Karena apa? Tadi sempat mimpi ada Mbak Rinanya, cuman nggak jelas mimpinya itu apa. Bangunlah si Mbak Ola nengokin Mbak Rina itu ada atau enggak. Begitu sampai di depan kamarnya, ternyata pintu kamarnya itu kebuka. Loh, pintu kamarnya kebuka. Dilongok begini, Mbak Rina itu enggak ada. Mbak Rina kemana ya? Terus apa? Pintu depan itu posisinya mencurigakan. Jadi kayak nggak ketutup jelek begini, cuma nutup nempel begitu dong. Loh, pintu depan kok kayaknya nggak ditutup. Jangan-jangan Mbak Rina di luar lagi. Mbak Ola kan akhirnya ke depan sana coba memastikan memang beneran pintu dibuka. Saat dibuka begini, Mbak Ola melihat Mbak Rina itu lagi berdiri di sana dengan seorang pria. Seorang pria seperti yang digambarkan oleh Mbak Rina, pakai bajunya rapi, pakai sarung nggak full ya, sarung yang kayak cuma di pinggang begitu doang. Bawahnya itu pakai celana lagi, bagian atasnya itu kayak semacam pakai udeng, ikat kepala. Nah, di situ Mbak Rina sama siapa? Langsung masuk lagi bangunin si bapak. Pak, Mbak Rina di depan, Pak, Mbak Rina di depan. Bapak pun langsung lompat bangun dan langsung menuju ke depan sana, ibunya itu menyusul. Bapak itu melihat di sana, Mbak Ola juga melihat Mbak Rina itu lagi digandeng pergi dari rumah tersebut ke sana. Jalan ke sana makin jauh, itu bapak pun langsung turun ke sana. Rina pulang, langsung dipegang begini. Begitu langsung dipegang, Mbak Ola itu baru ngeh. Ternyata laki-laki tersebut itu bukan seorang laki-laki yang seperti diceritakan oleh Mbak Rina. Seorang laki-laki yang ganteng kayak gitu tuh enggak. Justru Mbak Ola itu kaget banget. Dan yo sekaligus takut gitu ya. Karena apa? Muka dari laki-laki tersebut, mohon maaf, mukanya itu muka monyet. Mukanya itu benar-benar muka monyet. Dari bentuk mulutnya yang semacam itu, hidungnya yang nggak ada, mukanya itu muka monyet. Di situ, Pak, Mbak Olanya teriak gitu kan. Mbak Rina, cepetan sini. Ini si laki-laki tersebut itu cuman berdiri doang di sana. Dan itulah yang dilihat oleh si Mbak Ola, yang tadinya pakai pakaian itu seolah-olah luntur dan berubah menjadi yaitu sosok hitam, ya mirip kayak seekor kera begitu ya. Mirip seekor kera gede berdiri di sana cuma diem aja. Bapak pun melihat hal tersebut. Si Mbak Rinanya, Pak, aku mau ke sana, Pak. Jangan. Ditarik terus sama bapak sampai Mbak Rina itu nangis. Beberapa tetangga pun akhirnya keganggu mendengar itu ya keributan, pada keluar. Pak, ini ada apa? Dijelaskan sama bapaknya. Begini anak saya. Ya akhirnya cerita lah. Jadinya kan kebuka gitu ke para warga. Akhirnya sudah diceritakan semacam itu. Sekarang solusinya tuh gimana? Ya udah Rina, kamu tenang ya. Rina pun coba diyakinkan sama orang-orang yang lain. Dengan apa yang dilihat bapak pun melihat hal yang sama seperti Mbak Ola. Mbak Ola pun meyakinkan lagi seperti itu. Ditambah ibunya yang dari tadi berdiri di depan pintu di sana pun melihat hal yang sama. Diyakinkan seperti itu, Mbak Rina untungnya masih ada kewarasan di sana. Dan menerima omongan-omongan tersebut. Apa seperti itu? Iya, apa yang kamu temui itu, yang sekarang ikut ke kamu itu bukan orang, Rina. Bukan orang, Pak, iya.
Tapi kalau dia datang lagi gimana Pak? Ya sudah, nanti kita cari solusinya. Akhirnya apa? Dicarilah sebuah solusi, ketemulah dengan beberapa orang di sana. Ya yang ada cuman kayak semacam didoa-doain aja, dan di ritual terakhir kurang lebih hal itu dilakukan selama 4 hari, dan ini melibatkan banyak orang karena warga itu juga tertarik dengan apa yang terjadi sama Rina. Kan beberapa hari itu rumahnya Mbak Ola lumayan cukup ramai, ada beberapa warga di sana. Sampai puncak-puncaknya itu keluarganya Mbak Ola itu harus harus sewa kendaraan begitu ya, karena harus membawa Mbak Rina dan beberapa, ada bapaknya, ada orang yang dianggap orang pintar itu tadi, dibawa lagi ke hutan sana, di mana Mbak Rina itu pernah datang ke situ sendirian. Mbak Ola nggak boleh ikut gitu ya, jadi dia itu cuman kebagian cerita doang. Bapak pun cerita, jadi sesampainya di sana, ketemulah Bapak juga melihat memang ada seorang pria di sana, tapi di kejauhan. Nah, si orang yang mengerti ini, yang anggap aja orang pinternya, si mbahnya ini bilang, ini cucuku, hidupnya bukan di sini, kamu itu hidupnya di sana. Ya dia kesini mungkin kebetulan, karena memang pengen nenangin diri, tolong jangan diganggu lagi. Kurang lebih ngomong seperti itu, dan yang di sana itu sosok pria yang berdiri di kejauhan yang gak terlalu jelas, itu pun kayak ngangguk mengerti begitu ya. Dan setelah itu Mbak Rina pun dibawa pulang, tapi sebagai gantinya mereka itu nyembelih 1 ekor ayam di sana. Ini sebagai gantinya, kata si mbah tadi, disembelih di situ, udah begitu ya, ditinggalkan. Mereka pun pulang balik lagi ke rumah. Dan setelah Mbak Rina pulang, ya alhamdulillah gitu ya, meskipun Mbak Rina akhirnya jadi cerita terbuka, iya aku suka Pak sama itu, tapi ya aku nggak nyangka ternyata itu kayak gitu ya. Rina, kamu sebenarnya udah berapa lama gitu? Mbak Rina pun mulai mikir-mikir gitu ya, dan sebenarnya aku ngerasa sih Pak, sering melihat laki-laki tersebut itu udah lama Pak. Berapa lama? Ada mungkin sekitar 1 tahun katanya begitu. Dan cuman itu tadi, kok susah banget ya aku ngedeketin dia. Tiba-tiba kadang dia itu deket sama aku, terus nanti udah nggak tahu kemana. Giliran aku mau ngedeketin, susah Pak gitu ya. Kata si Mbak Rina itu begitu ya. Dan ya puncak-puncaknya itu tadi, aku juga bingung, aku terlalu gimana gitu ya. Jadi udahlah aku mau nenangin pikiran aku ke hutan. Justru di situ malah, loh ini kayak yang sering aku lihat gitu ya, dan orangnya ternyata baik dan sebagainya. Ya sudah Pak, ya kalau dibilang jatuh cinta, aku sempat jatuh cinta kata si Mbak Rina. Cuman ya aku nyadar gitu ya, dari situ ya aku lebih percaya keluargaku kata si Mbak Rina. Apa yang aku lihat itu tidak benar, dan ya aku pun yakin hal seperti itu. Jadi sudahlah, aku undur diri dari masalah itu kata si Mbak Rina. Dari situ keluarga pun alhamdulillah bersyukur begitu ya. Dan memang setelah kejadian tersebut, sikap Mbak Rina pun mulai kembali lagi menjadi Mbak Rina yang ceria, menjadi Mbak Rina yang seperti sebelum-sebelumnya yang dikenal oleh Mbak Ola. Ya tentu bahagia, alhamdulillah. Mbak Rina pun ya akhirnya berkeluarga, Mbak Ola pun juga sekarang udah berkeluarga, semuanya itu hidup normal. Itu aja satu cerita dari Mbak Ola di Wonosobo sana. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.